Perkenalkan, nama saya Mutia Miska Putri dari Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini, saya akan menjelaskan tentang karakteristik birokrasi. Selamat menyaksikan. Sebelum itu, kita harus memahami apa itu birokrasi. Birokrasi dalam bahasa Inggris yaitu bureaucracy, berasal dari kata bureau berarti meja, dan kraten berarti kekuasaan, yang artinya berada pada tangan orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan ringkas. Birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku, serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi, instansi, atau pemerintah. Selanjutnya, kita akan membahas karakteristik birokrasi. Birokrasi dimaksudkan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang yang berada di belakang meja, karena segala sesuatu yang diaturnya secara legal dan formal oleh para birokrat. Diharapkan, pelaksanaan kekuasaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas karena setiap jabatan diurus oleh orang atau petugas yang khusus. Sebagaimana dinyatakan oleh Bleu dan Page, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintah. Prinsip dasar dan karakteristik yang ideal dari suatu birokrasi yang dirumuskan oleh Syafi'i: yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan. Yang kedua, tugas yang khusus. Yang ketiga, kaku dan sederhana. Yang keempat, penyelenggaraan yang resmi. Yang kelima, pengaturan dari atas ke bawah yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Yang keempat, berdasarkan logika. Yang ketujuh, tersentralistik. Yang kedelapan, taat dan patuh. Yang kesembilan, tidak melanggar ketentuan. Yang kesepuluh, terstruktur. Yang ke-11, tanpa pandang bulu. Sedangkan menurut Miftah Toha, karakteristik birokrasi pemerintahan di Indonesia seharusnya berorientasi atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang satu, harus ada prinsip kepastian dan hal-hal kedinasan. Harus diatur berdasarkan hukum yang biasanya diwujudkan dalam berbagai peraturan dan ketentuan administrasi. Yang kedua, diterapkannya tata jenjang dan kewenangan dalam kedinasan. Yang ketiga, manajemen modern harus didasarkan pada dokumen tertulis. Yang keempat, spesialisasi dalam organisasi dan manajemen didukung dengan keahlian. Yang kelima, hubungan kerja antara pegawai dalam organisasi berdasarkan prinsip impersonal. Menurut pendapat Weber, Joko Midjoyo mengemukakan ciri-ciri dan struktur birokrasi dalam TP ideal yang meliputi: yang pertama, adanya pembagian kerja dan spesialisasi. Melalui sistem birokrasi dilakukan penempatan profesional yang sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya. Setiap posisi merupakan tugas khusus yang menjadi tanggung jawab tersendiri untuk jaminan agar pelaksanaan tugas jalan dan sesuai dengan tujuan bersama. Yang kedua, hierarki kekuasaan. Di dalam sistem birokrasi, semua posisi diatur dalam susunan hierarki. Semua posisi berada di bawah pembinaan dan penguasaan pemegang tugas atau posisi di atasnya. Yang ketiga, aturan dan peraturan semua gerak dan pelaksanaan tugas di dalam birokrasi didasarkan pada aturan perundang-undangan. Selain sebagai landasan hukum mengenai tugas, juga pada tingkat pelaksanaan mengatur cara atau prosedur birokrat dalam melaksanakan tugas. Adanya peraturan dan aturan mengenai materi dan formalitas pelaksanaan pekerjaan, seperti mendorong birokrasi kepada standarisasi, spesialisasi, dan profesionalitas. Baik, itulah penjelasan karakteristik birokrasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih.